gua akan pakai. Nah, kita pakai controllernya punya si Aqua Servo. Untuk soket ngecasan di bodi. Jadi Alfa One ini motor pegangan gua sih kalau untuk touring. Kenapa gua lebih suka motor ini daripada motor lainnya? Karena dia enak banget secara riding position. Awal rilis motor ini dijual dengan harga 35 jutaan ya. Bodinya Maxi, mirip PCX sih kalau lihat-lihat sekilas. Terus joknya juga lega, ditambah kaki juga bisa selonjoran juga. Bawaan pabrik motor ini pakai baterai 60 volt 45 Ah dari Vimoto. Chargernya menurut gua bagus, dia 15 ampere dan dia waterproof. Gue sendiri pernah coba nih hujan-hujanin charger dia pas lagi ngecas, tetap aman loh. Lalu di atas kertas dia bisa sampai 70 km untuk satu baterai. Tapi teman-teman di komunitas ada juga yang bisa dapat lebih dari 70 km loh. Top speednya dia sekitar 90-an kpj. Karena memang di MID nya kayaknya mentok di 99 sih, nggak bisa di atas itu karena cuma 2 digit. Lalu BLDC nya pakai 4 kW hub drive. Dan yang gua suka dari awal gua lihat ini motor adalah hubnya dia nggak menyatu sama velg. Jadi ketika lu hajar lubang atau misalkan nabrak sesuatu, BLDC tetap aman. Dan ganti bannya juga gampang, nggak perlu bongkar BLDC karena sistemnya kayak roda mobil aja, dia ada 4 baut, tinggal kita copot, velgnya lepas. Controllernya kalau gua lihat bawaannya itu pakai Lingbo. Halo guys, baik lagi sama gua Jari dari Vardo TV. Nah, kali ini gua kedatangan sebuah project di mana project ini sebenarnya project idaman buat user-user Molis, khususnya Alfa One, yaitu naik atau up sistem kelistrikannya dia yang tadinya 60 volt ke 72 volt. Nah, mau seperti apa prosesnya? Kita bakal ikutin semuanya dari mulai pemilihan bahan, controller, baterai, dan juga semuanya yang ada di motor Alfa One 72 volt ini. Kita coba bahas dari controller. Nah, ini controller yang gua akan pakai. Nah, kita pakai controllernya punya si Aqua Servo. Ini sih ditulisnya 72 150 ampere sampai 400 ampere. Jadi si controller ini mampu ditarik atau dihajar sampai 150 ampere dan memang karena servo itu 72, jadi kita bisa pakai ini di kelistrikan 72. Kalau gue coba sih feelnya enak banget sih pakai ini, ditambah dia ada siripnya nih, jadi dia bisa lebih adem. Secara sistem pendinginan juga dengan adanya sirip atau heatsink ini, sirkulasi angin yang masuk itu lebih maksimal, jadi si controller itu lebih adem dan lebih enak gitu tuh. Nah, ini controller keluaran Nanjing, jadi seharusnya dia bisa disetting secara mandiri melalui sebuah software. Tadi bisa di set mau kecepatan berapa, terus regennya berapa, dan juga termasuk fitur cruise control dan lain-lainnya gitu. Nah, ini untuk si terminalnya, nanti kita sambungin ke baterai dan juga ke beberapa komponen listrikan lainnya ada di motor gitu. Nah, untuk baterainya sendiri gua sih pakai Lion lithium ion. Ini rakitan untuk 60 Ah. Selnya kita pakai sel LG 21700 NMC
dengan BMS 60/100, balancernya 2 ampere. Secara penggunaan sih udah enak banget sih, dari mulai jarak sampai suhunya dia, jadi nggak terlalu panas atau gampang demam lah kalau pakai ini. Tadinya sih kita bisa ada pilihan itu di LFP sel kuning, cuma dengan beberapa pertimbangan, ketersediaan sel dan juga efisiensi dari selnya itu sendiri, akhirnya kita pilih menunda dulu untuk pakai itu. Lalu ada lagi pakai SK55. Nah, SK55 itu kita udah pakai di motor salah satu rekan kita. Dia naik juga pakai SK55 2 bank setelah jadi 110 AH. Nah, kita pakai XT90 untuk input chargernya, dan juga sebagai soket opsional kita juga masukin M23 untuk soket pengecasan di bodi. Nah, ini soket pasaran nih, jadi gampang kalau mau ngecas atau pinjem charger, selama soketnya sama kita bisa pakai gitu. Sejauh ini gue pilih Chouji untuk MID-nya. Di Shopee sih 800 ribuan kalau nggak salah. Cukup informatif dan simple sih menurut gue. Dan dia bisa connect ke Bluetooth, terus bisa play multimedia juga nih. Kalau lu lihat, kalau lu mau niat nonton video, itu juga bisa nih di play di sini. Ya simple, sederhana, tapi menurut gua ini sesuai budget sih. Ada juga pilihannya sebenarnya pakai MID yang udah Android Auto atau udah touchscreen. Nah, itu kayaknya gua tunda dulu karena dari beberapa review teman ada delay dan segala macam. Jadi ya akhirnya ini yang jadi bahan pertimbangan dan gua pilih si Chouji ini. Dan kurangnya sih satu menurut gua ya, karena Mid ini udah oke secara tampilan, tapi belum ada jamnya. Sayang banget kan ya, motornya canggih tapi jamnya aja nggak ada gitu. Hari ini kita mulai eksekusi guys. Nah, ini Om Kiki udah mulai urut wiring kabel kelistrikannya, dari mulai jalur ke controller, jalur ke baterai utama, sampai jalur yang menuju ke arah MID. So far sih ini Alpha One ketiga yang kita garap naik ke 72, jadi mesinnya nggak terlalu rumit kayak awal baru kita pegang. Lalu nah di sini di bagian instrumen stang kayak tombol existing ada penyesuaian fungsi ya. Ini tombol R kita jadiin cruise control, lalu ada tombol engine stop. Nah, ini juga kita ubah fungsinya jadi tombol mundur. Selebihnya aman tanpa ada perubahan. Nah, semua udah terpasang nih guys. Nah, yuk kita coba tes putaran tanpa beban.